organisasi kami ini lagi yang perlu melakukan pembenahan sesuai dengan 6 rekomendasi yang perlu Pak. Termasuk Bapak, saya apresiasi kepada Bapak bikin program ini ya. Cuman saya merasa Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Badan Pariwisata dan Kreatif melaksanakan rapat koordinasi aksi rekomendasi UNESCO Global Geopark Danau Toba. Rapat koordinasi dilaksanakan dalam rangka pemberian dukungan pengembangan atraksi, aksesibilitas, dan amenitas pariwisata di destinasi pariwisata super prioritas Toba melalui Direktorat Pengembangan Destinasi Pariwisata Regional. Dalam kegiatan sosialisasi, para peserta dan narasumber diwajibkan mengikuti protokol kesehatan. Dalam kegiatan sosialisasi, para peserta dan narasumber diwajibkan mengikuti protokol kesehatan. Peserta yang hadir terdiri dari Kementerian Pariwisata dan Kementerian Lembaga Bappenas, PUPR, Kemendagri, dan Badan Pelaksana Otorita Danau Toba, Bapeda Provinsi Sumatera Utara, Kepala Dinas Pariwisata, Manajer Geosite Kaldera Toba, 8 kabupaten yang masuk dalam wilayah Kaldera Toba, meliputi Kabupaten Toba Samosir, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Samosir, Simalungun, Karo, Dairi, dan Pakpak Barat, pelaku usaha profesi pariwisata, akademisi, serta media cetak yang dilaksanakan pada Jumat kemarin 6 November 2020 di Labersa Toba Hotel dan Convention Center, Jalan Siantar Balige, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara. Adapun tujuan acara rapat koordinasi adalah dalam rangka memetakan dan mengidentifikasi program dan kegiatan dukungan lintas kementerian, lembaga, provinsi, dan kabupaten dalam rangka rencana aksi Geopark Nasional dan tindak lanjut rekomendasi UNESCO Global Geopark Kaldera Danau Toba. Tidak spesifik gitu ya, artinya untuk dukungan kepada BPGKT atau kalderanya. Kegiatan dibuka oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Utara, Ria Telaumbanua. Dalam sambutannya, beliau mengharapkan agar kiranya dinas terkait dapat bekerja sama dalam membangun dan mensukseskan Geopark di kawasan Danau Toba. Mulai dari penataan destinasi, yang kedua pelaksanaan promosi, pelaksanaan event promosi pariwisata berskala internasional, peningkatan kapasitas pelaku industri pariwisata. Itu sebabnya Kementerian membantu kita untuk membuat sertifikasi kepada pelaku-pelaku industri pariwisata. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelaksanaan festival-festival seperti tadi kita tingkatkan, kita kemas menjadi lebih baik lagi. Peningkatan revitalisasi dan pelestarian situs cagar budaya di Geopark itu banyak ada situs dan cagar budaya. Yang 7, pengembangan pusat kawasan budaya dan wisata religi. Yang keempat, optimalisasi pengelolaan museum negeri dan taman budaya. Jelas barang itu. Jadi di Provinsi Sumatera itu mempunyai 8 ini yang akan kita turunkan sampai ke bawah nanti. Jadi jangan sanksikan itu lagi, bahwa pemerintah tidak melihat tentang pembangunan di kawasan Geopark. Karena ini sudah terpaku di dalam Riparprov di nomor 8. Nah, itu turunannya. Sehingga mau tidak mau provinsi yaitu gubernur di bawah, karena dia di pariwisata berarti di Dinas Budpar, harus memikirkan ini kawasan Danau Toba. Nggak bisa tidak gitu. Nah, inilah arah yang harus kita kerjakan. Karena itu Bapak Ibu sekalian, jejaring ini yang harus kita bangun. Kita adalah satu kesatuan. Kerja kita adalah kerja holistik. Ini yang harus dibangun. Dan ini belum terbangun sampai saat ini. Berjalan sendiri-sendiri. Kami harapkan ini harus kita pahami dulu, baru kita berjalan ke depan. Untuk membangun infrastruktur, membangun amenitas kita, restoran dan sebagainya, nggak bisa kita yang mengerjakan itu. Mendatangkan wisman harus memerlukan restoran, memerlukan toilet dan sebagainya, nggak bisa kita mengerjakan itu. Karena itu harus membuka diri kita kepada jejaring-jejaring. Itulah salah satu rekomendasi daripada WHO. Bapak Ibu sekalian, ini yang harus kita kerjakan tahun 2021. Saya nggak mau nanti ini hanya kita lihat-lihat saja. Makanya harus berpegangan tangan. Dinas Pariwisata berpegangan dengan BPODT. Dinas Pariwisata harus berpegangan tangan dengan Badan Pengelola Geopark. Nggak bisa berpisah itu. Dan tidak bisa memisahkan diri. Harus bersatu. Sama-sama kita pergi ke kementerian. Tolong bantu kami.
sama-sama kita pergi ke bupati, tolong bantu. Itu yang tugas yang belum dikerjakan sampai saat ini. Nah, untuk itu kita harus ke depan, harus bersama-sama. Kalau tidak ada jejaring ini, tak akan bisa kita kerjakan apapun itu dia. Untuk diketahui, perjalanan panjang Caldera Toba masuk dalam UGG bukanlah tidak mendapat tantangan. Namun sebelumnya, General Manager Badan Pelaksana Geopark Caldera Toba, Hidayati, mengatakan status UGG berlaku untuk 4 tahun. Sejumlah syarat dari UNESCO perlu dipenuhi. Di antaranya adalah: pertama, mengembangkan hubungan antara warisan geologis dan warisan teritorial lainnya, seperti biotik alami, budaya, tidak terwujud melalui interprestasi, pendidikan dan wisata. Termasuk melatih pemandu lokal pariwisata, operator dan masyarakat setempat, dan lainnya. Kemudian tentang tatanan antara geologi dan ekologi untuk diaktifkan berbagi pengetahuan dengan pengunjung. Kedua, mengembangkan strategi kemitraan yang mencakup metodologi dan kriteria yang jelas untuk menjadi mitra. Hal itu berlaku untuk akomodasi, catering, penyedia transportasi, penyedia aktivitas, dan produsen produk lokal. Ketiga, memperkuat keterlibatan dalam aktivitas Global Geopark Network dan Asia Pasifik Jaringan Geoparks untuk mempromosikan nilai internasional wilayah melalui kemitraan dengan Global Geoparks di wilayah payung UGG. Keempat, mengembangkan strategi pendidikan dengan bekerja dalam kemitraan dengan UGG lainnya. Kelima, meningkatkan strategi dan kegiatan pendidikan untuk memfasilitasi mitigasi bahaya dan perubahan iklim di sekolah-sekolah untuk populasi lokal. Dan terakhir, memperkuat keterlibatan UGG dalam studi penelitian, dalam konservasi dan promosi penduduk asli setempat dan budaya serta bahasa.
Ya, sama seperti yang dibilang Dr. Wilman. Bagi saya, ini jangan hanya tinggal dalam kata-kata. Mari kita buat action. Jadikan event acara pada hari ini menjadi kenyataan. Geopark Caldera Toba itu benar-benar berkibar sebagai Geopark Caldera Toba, the heritage of UNESCO, yang memang bukan hanya masanya 4 tahun, tapi akan berlangsung selamanya. Iakah Entarutung siap menjadi pendukung? Karena kita mempunyai sumber daya manusia yang dididik di Entarutung atas nama program studi pariwisata budaya dan keagamaan. Tahun depan tamat, mereka bisa menjadi pekerja-pekerja yang akan mensukseskan program Bapak Jokowi ini tentang Geopark Caldera Toba tersebut. Dari Hotel La Bersa Balige, Toba TV melaporkan.